Umur berapa dikawinkan ibumu, Pak Mul? Blue rim ini sebaiknya untuk indukan ikan cupang umurnya 4 sampai 8 bulan. Jadi yang terbaiknya itu 5-6 bulan. Paling besar ukurannya berapa Pak Mul? Ikan cupang kalau untuk jenis pelacak, halfmoon atau kontel itu panjang tubuhnya 4,5 cm maksimal. 4,5 cm, harganya 20 juta. Bukan. Selamat siang pemirsa Kamang TV. CG. Kita sekarang akan meliput sebuah usaha oleh teman kita yaitu Pak Mul yang mengusahakan tentang ikan cupang. Menurut kabarnya ikan cupang ini bisa dijual sampai 20 juta satu ekor. Bagaimana nanti liputannya? Ayo kita sama-sama ikuti. Iya, anak kan. Wih, ini cantik betul nih. Ini ikan cupang. Ini cantik betul. Ini hasil budidaya Pak Mul ini. Hasil budidaya ini. Ini warna marawa nih ya? Belum Bukan? marawa. Belum marawa betul. Marawa masih kecil. Nah, ini dia Pak Mul. Pak Mul, kita bincang-bincang sedikit tentang ini, bisa? Boleh, dengan senang hati. Iya, ini ada ikan kecil ya, tapi cantiknya bukan main, warnanya apa? Warnanya Itu warnanya lavender namanya. lavender ya. Ini apa namanya Pak Mul? Ini halfmoon Dumbo ear. Sulit mengucapkannya. Halfmoon Dumbo ear. Kalau kita kan pernah dengar itu ikan cupang Pak Mul. Saya juga belum tahu yang mana Ya, ikan cupang. ya. Terus katanya informasinya ikan cupang itu mahalnya bukan main sekarang ya. Bisa sampai 20 juta satu Ya. ekor. Yang satu Ya. ekor itu sebesar apa sih Pak Mul? Iya, besarnya segini juga besarnya, Bu. Ya Allah, cuma segini 20 juta. Iya. Terus bagaimana biasanya hidupnya itu di kondisi tergantung iklim atau apa enggak? Ya, kebetulan ikan cupang ini adalah ikan tropis. Mereka suka hidup di suhu yang relatif tinggi, jadi dari 28 sampai 31 derajat. Tapi bukan berarti dia nggak bisa juga hidup di suhu yang dingin. Oke. Ya, sebab beberapa ikan yang masih hidup liar itu ada yang hidup di suhu dingin. Suhu dingin. Taruhlah Pak Mul, kan kita di kampung di Kamang ya, Bukit Tinggi, tapi 11 kilo lah dari Ya. Bukit Tinggi. Kalau ada yang berminat untuk memelihara ikan cupang ini memungkinkan ya Pak Mul? 11 kilo dari Bukit Tinggi memungkinkan sekali. Itu bukan daerah yang iklim dingin kali dia, mungkin malam saja yang terasa dingin. Kira-kira apa yang harus kami persiapkan nih Pak Mul kalau untuk di Bukit Tinggi misalnya, kan kalau mau itu apa yang sebenarnya yang harus dipersiapkan? Atau tidak hanya sekedar hobi kan, itu harus tahu bagaimana merawatnya, bagaimana bibitnya dipertemukan, terus berapa umurnya yang bisa dijual gitu Pak Mul. Baik. Makanannya. Baik. Jadi untuk bisa memelihara ikan cupang, saya pikir semua orang bisa memeliharanya karena ikan cupang ini bisa hidup dengan mudah. Dia cukup menggunakan wadah yang kecil, itu dia cukup bisa hidup. Hanya saja ikan cupang ini apabila dia sudah dewasa, dia hidup teritorial. Dia mau hidup di satu tempat satu ekor. Oh, Seperti itu. jadi nggak bisa digabung ya Pak Ya Mul? nggak bisa digabung. Tapi dia bisa di wadah yang kecil saja. Oh, Kemudian untuk penggunaan air dia relatif pun bisa di air yang mengalir. basah, maksudnya air yang pH airnya basah atau asam, dia masih bisa hidup. Kemudian dia hidup pun tidak menggunakan banyak-banyak peralatan, Bu. Ya, dia cukup air saja, jadi nggak perlu ada filternya untuk membersihkan airnya, nggak perlu. Oh. Ini airnya air sumur kamu? Ya, Atau kita air- pakai air sumur, air Oh, tanah. jadi berarti air sumur di kampung kami itu bisa dipakai. Oh, sangat baik sekali air tanah itu. Di- Kemudian untuk pakannya, ya, pakannya untuk lagi. ikan cupang sendiri sekarang sudah ada pakan buatannya yang sangat disukai oleh ikan cupang. Dari mulai burayanya, maksudnya kalau kita beternak itu pakan buatannya pun sudah ada. Sampai ikannya dewasa, pakannya juga sudah ada. Terus kalau itu mahal nggak Pak Mul ininya, makanannya itu? Makanya, ya relatif murah itu, relatif murah.
Yang penting tahu cara penggunaan pakannya, jadi pakan itu nggak jadi mahal jadi. Jadi Pak Mul, ini kameramen nih lagi mau tanya juga. Ya. Kebetulan kameramen dulunya pernah memelihara cupang, juga suka memelihara cupang, tapi udah pada mati semua. Oke. Yang pertama mungkin cara budidayanya, kalau bisa dijelaskan cara budidayanya yang bagus bagaimana gitu Pak Mul. Ikan cupang ini dia sangat banyak jenisnya. Hmm. Jenisnya itu dipisahkan dari bentuk ekor dan warna. Penamaan ikan cupang ini kalau dari bentuk ekornya atau siripnya itu dibagi menjadi ada dua, Bu. Jadi ada ikan cupang sirip pendek, ada ikan cupang sirip yang panjang. Nah, ikan cupang yang sirip pendek ini itu dinamakan plakat. Ya, ikan plakat, cupang plakat. Nah, ikan cupang plakat ini pun itu dibagi lagi dari jenis-jenis warnanya dan diberi nama-nama setiap warnanya. Nah, itu sangat beragam sekali. Begitu juga ikan cupang ekor panjang. Ikan cupang ekor panjang ini juga dibagi lagi dari bentuk dari siripnya tadi. Ada yang namanya half moon, ada yang namanya double tail, ada yang namanya crown tail atau ikan serip. Jadi banyak beragam sekali. Nah, kalau mau breeding, sebaiknya breeding sesuai dengan bentuk tipe ekornya supaya mendapatkan kualitas yang baik. Begitu juga warnanya. Warnanya sebaiknya kita membreedingnya sesama warnanya. Jadi jantan betina warnanya sama. Tapi kalau memang sudah yakin berpengalaman untuk membreeding ikan cupang ini, kalau mau memunculkan warna baru pun bisa dengan meng-cross warnanya tersebut. Tahun silang. Ya. Berarti kita punya 4 loh ya. 2 pasang. Ya, bisa. Ya. Untuk beternak ikan cupang, kita cukup memiliki satu pasang ikan cupang. Ikan cupang yang udah siap untuk dikembangbiakkan, kalau jantan dia sudah membuat sarang busa di permukaan air ini. Nah, sedangkan si betinanya biasanya akan terlihat indung telur di dekat duburnya. Ini kira-kira yang kayak busa nih Pak Mul ya. Ya, sarang busa ya. Busa ini. Nah, seperti itu ikan cupang jantan yang sudah siap untuk berkembang biak. Dia udah buat sarang busa ya. Jadi tidak sulit ya Pak Mul Ya. untuk ini. Nah, gampang sekali. Itu tinggal digabungkan, si betinanya kita masukkan ke wadah tempat si jantannya. Itu satu hari mereka sudah bertelur di situ. Ya. Pak Mul, mau tanya nih Pak Mul. Ini ikan ini kita tahu warnanya bisa sampai mahal jutaan kan. Ya. Ini bagi kayak kami orang awam nih kan, yang tahunya mungkin menilai cantik gitu aja kan. Sebenarnya pengen tahu enggak orang-orang penghobi ini sebenarnya nilai apa yang didapatnya dari ikan ini? Mas menikmatinya itu bagaimana itu? Sekali tengah harga itu jadi mahal. Oke, ikan yang mahal. Ikan yang mahal itu, ya ini perlu sekali diketahui bahwa enggak semua ikan cupang yang harganya mahal. Ikan cupang yang mahal itu dia memiliki bentuk tubuh yang ideal, bentuk sirip-siripnya yang ideal, dan bentuk warnanya juga yang ideal. Idealnya ini adalah ideal sesuai dengan standar dari kontes. Ya, jadi kontes pun mempunyai standar. Biasanya kontes-kontes yang ada di Indonesia ini mempunyai 2 standar. Ada standar Indonesia dan ada standar internasional. Tapi yang lebih diminati biasanya standar internasional. Karena kalau menggunakan standar internasional, ikan-ikan tersebut dipakai oleh penghobi-hobi di luar negeri juga. Jadi sehingganya harganya menjadi fantastis. Jadi nggak semua ikan yang harganya mahal. Seperti itu. Tapi minimal ini kameramen juga ikut nimbrung bertanya nih Pak Mul. Ya. Minimal harganya kalau di pasaran di luar di konter-konter ikan cupang tuh saya beli paling bawah 20.000. Ya. Ya, kan lumayan. 20.000 berarti 1 kilo ikan mas buat konsumsi. Ya kan? Ya. Tadinya saya juga ada membaca berita harganya sampai 20 juta satu, berarti 700 kilogram ikan mas konsumsi jadinya harganya. Kan makanya ada ketertarikan, mana tahu anak-anak muda kita ya Pak Mul ya. Betul. Nanti
Bisa nggak Pak Mul, kira-kira kami diajak di tempat pengembang biakan itu? Boleh Pak. Ayo kita jalan. Jangan. Kebetulan kameramennya juga Cantik banget. memang ketagihan ikan juga nih, kecanduan ikan cupang dari dulunya. Ini aquascape. Sekarang udah ganti dengan aquascape. Pernah juga mendesain itu aquascape. Kalau kita lihat yang udah dewasa aja. Oke Pak Mul. Ini kolam pembesaran Pak. Ini kalau kolam pembesaran ini lagi kita siapkan untuk memasukkan ikan yang umur 1 bulan. Ini ikan-ikan yang udah umur 1 bulan 2 minggu. Nah ini ikan yang umur 2 bulan. Tidak perlu oksigen kayaknya Pak Mul ya. Nggak perlu oksigen. Nah ini udah umur 2 bulan. Itu jenis apa nih Pak Mul? Nah ini jenis giant plakat, giant plakat. Oh, plakatnya ekornya yang tidak begitu apa ya? Plakatnya ekornya pendek. Kalau giant dia ukurannya bisa sampai 6 cm up. Jadi dia ukuran besar. Nah ini jenis plakat. Ini jenis plakat. Ini udah kita panen. Masih banyak, Banyak ya? masih ada lah sekitar 200 ekor masih ada. Ini udah dipanen kemarin. Jadi kepala lubuknya ada kita keluarkan. Jadi plakat ini ekornya nggak panjang kayak jambul-jambul gitu ya Pak? Enggak ya. Gimana cantiknya Pak Mul? Ada yang ukuran yang Dia belas ya. kita nilai juga dari bentuk ekornya yang pendek itu dia bisa membentuk satu lingkaran penuh. Oh, Jadi begitu. dia punya 3 sirip, ada sirip atas, ada sirip ekor, ada sirip bawah. Nah apabila dia mengembang dengan sempurna itu menjadi seperti satu. Berarti ada sifat-sifat tertentu dia yang lebih dari yang lain dari itu. Ya untuk ikan yang cantik itu dia bisa membentuk ekornya. Bentuknya itu termasuk sifat ya. Masuk sifat dia. Kebetulan ini ikan yang lagi tren juga ini. Katanya ini. Ini blurin. Nah ini blurin. Blue itu kelima. 2 bulan juga. Burin apa? Blue. Oh, blurin. Bukan beruri. Oh iya. Ada kebiru-biruan. Ini masih umur 2 bulan juga. Umur berapa dikawinkan ibumu, Pak Mul? Blurin ini sebaiknya untuk indukan ikan cupang umurnya 4 sampai 8 bulan. Jadi yang terbaiknya itu 5-6 bulan. Paling besar ukurannya berapa Pak Mul? Ikan cupang kalau untuk jenis plakat, half moon atau frontier itu panjang tubuhnya 4,5 cm maksimal. 4,5 cm harganya 20 juta. Bukan. Tidak Tapi semuanya kalau Pak Mul. jenis yang giant bisa sampai 6 sampai 7 cm. Ini tuh apa nih Pak Mul? Kapu-kapu ini untuk meningkatkan kualitas air. Jadi kan ikan cupang kalau di satu lubuk ikan ini kan masih banyak-banyak, dia akan banyak membuang kotoran. Nah, untuk menstabilkan amoniaknya kita pakai tanaman air, sehingga kualitas air tetap baik. Jadi bukan kurang oksigen dia ya kalau banyak ini? Enggak. Beda ya dengan tanaman. Oh, di tempat-tempat itu kalau banyak tanaman kan. Ya, jadi kita untuk menstabilkan kualitas airnya aja, supaya amoniaknya nggak tinggi. Pak Mul, ini itu saya ada lihat itu ada sebarisan itu lagi diapakan? Lagi pengembangbiakan atau gimana? Enggak, itu ikan yang siap panen, kita letak di akuarium Oh gitu. selama 1 bulan untuk memperbaiki bentuk ekor dan warnanya. Kemudian ada istilahnya untuk perkembangbiakan atau telurnya diapakan? Dikawinkan. Kita bisa pergi ke tempat perkembangbiakan. Ikut pokok. Ini Pak. Ini ikan-ikan yang sudah dewasa yang sudah disortir. Warnanya Ya ini jenis dambo, warnanya lavender, ada yang white platinum. banyak loh jenis. Namanya keren-keren sih. Nama keren daripada nama Wak. Iya.
Untuk makanan cupang ya Pak Mulya ini. Ya, ini Ini makanan ikan cacing cupang sutra ya yang namanya. dewasa. Oh, ini cacing nih Pak. Ini di itu juga dibudidayakan juga. Cacing sutra ini ini kita tidak budidayanya, Pak. Kita beli dari pembudidayanya. Oh, kita beli di Cacingnya budidayanya. ini numpuk semua cacing. Nah Pak Mul, ada satu lagi. Dulu saya beli cacing sutra itu yang udah dibaku di es. Mana yang lebih bagus dengan yang beginian? Oke, yang terbaik yang masih Segar. 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 Ya oke lah Pak Mul, nanti pembiakannya. Saya ingin nengok pembiakannya bagaimana Pak Mul. Ada di bonggol nggak tuh? Enggak. Bonggolnya kecil nih, tapi apa namanya? Tahu mana ya kalau orang Melayu itu? Biasanya untuk apa, menanamnya kita pakai wadah ember ini. Nah, ember ini kebetulan lagi nggak ada yang saya beri ini. Nah, seperti ini sebutinanya kita masih letak di dalam wadah Ada. di botol sampai si jantannya membuat sarang busa. Nah, Senjatanya di luar. iya, si jantannya di ember. Di luar ya? Ya, Berarti di luar. ada botol lagi di dalam ember. Yang untuk betina. Betina. Itu betina. Nah, kalau dia udah buat sarang busa yang banyak, Lepas. sore hari kita lepas betinanya. Oh, kita lepas. Masukkan ke ember. Masukkan ke ember. Saat. Biasanya besok pagi dia udah bertelur. Udah bertelur. Nah, Diangkat. setelah siap bertelur, siang harinya kita angkat betinanya. Jadi yang si jantan yang menjaga telurnya sampai menetas. Oh, telurnya di sini di wadah besar, Iya, iya. betina masuk ke wadah kecil lagi. Iya. Nah, ini kan warna airnya Pak Mul ya, kecoklatan begitu. Itu apaan sih Pak Mul bisa dia kecoklatan gitu? Air kita menggunakan daun ketapang. Kita menggunakan daun ketapang. Tujuannya adalah untuk aromaterapi juga untuk ikan yang pertama. Kedua, daun ketapang ini juga menjadi antibiotik alami. Gitu. Kemudian kebetulan air di tempat saya ini pH airnya cukup tinggi. Jadi daun ketapang juga menstabilkan pH air. Itu tujuannya. Setelah Uraya umur 5 hari, kita lepaskan ke tempat pembesaran. Tempat pembesarannya ada ini. Beri ini ya? Terus besaran tuh. Nah, kebetulan 5 hari di situ berapa hari? yang sekarang ini udah umur 3 minggu sampai ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Jadi yang cupang yang laga tuh kapan dia tuh? Kalau ini kan damai-damai aja nih Pak Mul. Ya. Mereka Damai-damai aja. mereka akan berantem itu setelah umur 2 bulan. Jadi umur 2 bulan sebaiknya ikannya kita pisahkan ke wadah satu-satu seperti ini. Udah satu-satu ya Pak Mul ya. Ini enggak Tetap masih dikasih daun ketapang. Ya, karena kualitas air aja yang membuat dikasih. Oh, gitu. Misalkan kualitas air itu bagus, pH-nya pas, Nggak perlu. nggak perlu. Jadi kalau pH airnya itu netral, Ya. itu nggak perlu pakai daun ketapang. Oh, nggak perlu ketapang. Jadi dicek dulu pH air kita yang tersedia ya Pak. Ya, Mo. ya. Jadi saya kira dulu-dulunya daun ketapang itu untuk tempat dia telur dia tuh menempel, bukan? Oh, bukan. Tapi ini kalau betina sama betina berantem enggak Pak Mul? Enggak, kalau mereka satu lubuk mereka nggak berantem. Jantan sama jantan yang berantem. Jantan sama jantan berantem. Kalau betina nggak apa-apa. Biasanya yang ibu-ibu juga enggak berantem lagi. Jadi Pak Mul tanya nih Pak Mul, Ya. dari beberapa kali pembiakan apa yang pernah Pak Mul puas yang dapat jadi yang apa jadi apa gitu? Yang Ya, itu karena kita hobi beternak, kita pasti pengen memunculkan tren warna baru. Nah itu ya kita perlu coba, tapi coba dengan arti kata kita punya planning lah, punya perencanaan yang tepat, memproseskan warna, dan kita punya tujuan juga warnanya mau yang dicapai apa. Itu biasanya bisa tercapai, ya butuh waktu yang panjang. Biasanya itu bisa sampai F3 atau sampai F7. yang sudah tercapai Keturunan satu ketiga aja, atau keturunan ke-7. yang sudah tercapai satu aja ada nggak? Yang sudah tercapai ada, bisa kita lihat di belakang ada 4 ya. Kasih namanya gimana tuh? Itu dikasih namanya, berarti paten baru. sendiri namanya, nama baru. Iya, iya. Nah ini juga ada Marawa ya. Merawa itu warna.
Marawa itu kan bisa jadi identik punya Minang, punya Sumatera Barat. Oh gitu. Kayak bendera Jerman ya Pak Mul ya? Ya, kayak bendera Jerman. Itu memang sulit. Saya pun belum pernah nengoknya kayak bendera Jerman kayak gitu. Ini belum kelihatan marawannya. Belum kelihatan. Ini marawan juga. Kuning, merah, hitam. Ya, putih merah hitam. Kuning, merah, hitam kan. Itu Marawa. Bendera Jerman. Jadi bisa dikasihnya nama Marawa kan? Bisa menjadi Itu yang ngasih nama Marawa itu siapa Pak Mul? Saya yang kesini. Oh, Pak Mul sendiri kasih nama Marawa. Berarti ini Minang Tulen juga nih Pak Ya, Mul nih. dengan catatan marawa itu adalah warnanya seimbang semuanya kuning merah hitam. Di dorsalnya harus ada warnanya kuning merah hitam. Itu marawa. Nah, kenapa nggak Jerman aja dikasih Pak Mul? Kan lebih internasional namanya. boleh Jerman. sama Beni. Itu nanti Kita orang pula orang Jerman sama kita. dia yang dapat nama kalau gitu ya Pak Mul ya. Ya udah. Iya. Nah, ini perlu juga diketahui nih. Silakan ini ibu yang ngasih sertifikat ngantar gubernur yang ngasih tapi atas apa Ya, ini baru dinas perikanan ya bukan ya, gubernur baru langsung dari Benar nggak sih? Gubernur gubernur. Prakarsa Dinas Perikanan ini. Iya. Oh gitu prakarsanya dari dinas perikanan. Berarti ini Pak Mul ini betul-betul apa ya Bu Mia betul-betul udah berhasil untuk budidaya ikan cupang ya Bu Mia. Internasional. Internasional malahan. Nah itu makanya ada anak muda kita nanti yang dia pingin belajar ikan cupang ini udah kami antarkan gimana caranya. Ya kan Bu It. Iya. Bu It ini penggemar ikan cupang juga ada yang mati kata beliau. Iya, ikan saya seminggu tinggal salah kasih makan Pak Mul. Iya. Salah kasih makan. Di sini ada tanaman ikan. Ini tanaman untuk aquascape ya Pak Mul ya? Untuk aquascape, Pak. Aquascape. Ini budaya sendiri atau masih itu? Enggak, jadi ada yang kita beli dari Bogor, kemudian kita pelihara dan dia berkembang biak juga. Kalau di Jadi, Sumatera Barat Pak Mul, ini tanaman yang ini ada nggak di Sumatera Barat spesies tanaman yang seperti ini? ada. Misalnya kalau di Kebanyakan? Payakumbuh itu ada 3 spesies tanaman air yang cukup ada harganya lah. Ya. Ada yang terpikir dari udah mungkin 3 bulan yang lewat saya terpikir itu di Danau Singkara itu kan ada spesies Ada. tanaman. Di Danau Pernah nggak? Singkara ada 2 tanamannya. Ya, ada yang Phytospatha dan Kabomba. Kabomba itu. Ada Phytospatha. Mana deh contohnya kabomba itu pernah saya dengar namanya kabomba. Ya, kemudian di Bukit Tinggi sendiri di parit-parit kecilnya itu ada satu jenis tanaman atau saya lupa namanya. Saya lupa jenis tanaman namanya tapi Iya. kira-kira bentuk tanamannya juga seperti ini. Kira-kira bentuk Hidrilla seperti ini. bukan? Bukan hidrilla yang Phytospatha itu yang di Danau Singkara. Enggak, hidrilla ada juga di parit-parit kecil, ada di Bukit Tinggi. Begini. Hidrilla itu di Padang apa? Padang Pariaman bukan? Bukan. Padang Panjang. Dari Padang Panjang ke Pariaman, Padang Panjang ke Pariaman, Padang Sago. Padang Sago ya, ada danau itu ya. Danau Buatan Oh, itu. Danau Buatan. Oh, di Cimpago, di itu Ya, dan di Talago. Sago. Tapi di paritnya aja ada itu. Ada. Jadi berat Berbunga loh tanamannya. Ada. ada yang Ada berbunga. tanaman yang berbunga di tuh, putih bunganya tuh. Boleh Mbak pulang. Itu tuh siput tuh. Tanaman yang berbunga itu tanaman dari Kalimantan. Itu namanya buce parantala. Harganya Pak Mas? Kalau buce parantala lumayan harganya kalau satu Sebesar itu ya. ikat gitu itu 50.000. 50.000. Itu nggak mahal Pak Mas. Ya. Saya beli di luar mahal. Ya, tergantung juga sih. Karena di sini pusatnya yang nggak mahal. Besok kalau sendirian saya ke sini bisa. Dan ada yang tanaman yang saya temukan di alam pun ada. Ini tanamannya, ini namanya Fenestratarum mulyadi. Oh, pakai nama pribadi ya Pak Mul ya? Besok kami rencana menyelam nanti sama Ligit kasih nama kita ya Ligit ya. Iya. Atau gini aja Pak Mul, kapan-kapan kita pergi. Saya suka juga adventure Pak Mul. Kalau saya ketemu tanaman saya kasih nama saya sendiri boleh. Saya kasih ke Pak Mul di sini. Itu Ya, ini Fenestratum mulyadi. dapat di Sumatera Barat, Ini Kalimantan Timur. Kalimantan Timur.
Fenestra Taruh Mulyadi. Ini peneliti yang kasih nama. Oh, peneliti yang ngasih nama. Penelitinya Penelitinya jadi Pak Mul saya ya? yang temukan, saya yang temukan. Iya. Gimana nih Sumbar nih? Ini Kalimantan Timur, Bu. Kawan itu Kalimantan tuh pada jadi Malibu. Ya bisa jadi aja, ada Iya. saja di Sumatera Barat yang mungkin ya harus sering Harus sering explore lah, explore ya. Jadi Jadi banyak. yang nampak yang jadi Merawa benar hasil penjakan yang apa deh yang Bingung mau melihatnya, aduh cetak sekali. Ini aquascape masih ada. Nah, bagian kalau Soalnya lagi kurang. Oh, ingin tanaman tutup beko tuh. Pak Mul, itu satu apanya? Satu rumpunnya itu berapa Pak Mul harganya? 100.000. 100.000. Wow, amazing. 100.000. Pemirsa. Ini bisa sayang cepat. Kak. 100.000 coba Ada di Gunung Aru nggak nih di Kambang di Gunung Iya, Aru? Nggak ada di kita Gunung Aru cari itu. Ah, kita kita cari buat juga pisang. produk lokal, kita cari juga Buat produk pisang ada nggak tanaman? Pak Mul, ini begini Pak Mul. Seandainya nih di kampung kami ada tanaman-tanaman air seperti ini buat aquascape, anak-anak muda menemukan, kebetulan dia coba dulu, dia hidup di air. Nanti kalau misalkan dibawa ke sini bisa Pak Mul? Bisa. Bisa. Berarti Kalau memang itu ada pasarannya juga ya? baru kita bisa ajukan ke universitas ataupun di Indonesia pun bisa peneliti. Ya. Nah itu bisa diteliti kalau memang itu spesies baru. Nah itu bisa diberi nama. Ya, misalkan Kamu tanya di universitas kita yang suka ini kayak seperti yang luar itu ngasih nama ini, kira-kira di universitas mana kita? Yang ada potensinya. Sebenarnya ada ya, misalnya Muhata pun dia ada, dia bisa keluarkan. Tapi ya, Pertanian tuh masuk juga itu. Ini kan tanaman air itu juga kan? ya pertanian pun bisa. Pertanian kayak Una bisa ya. Ya, dia bisa. Kalau ada ya nanti kita cari lah yang di dalam kolam atau di kali-kali di batang agam atau menyelam, kita sama rame-rame kita lihat ada tumbuhan yang kita tanam yang kita kebanyakan itu tuh kalau di tetangga kurang it. Mungkin hutan Tanggalau, terus luaknya sirah dibancah, luaknya cege, luaknya ganti. dia ganti kalau dibancah. Oh, Pak Mul udah pernah ke Terusan? Bisa berarti Terusan kita- Kamang, kita cari juga. Bukit Tinggi. Sekali nanti ada waktu dibawa ke Terusan. Ya kami rasa di situ ada spesies tanaman mungkin yang unik-unik. Iya. Karena di situ Cuma ada kan kita masuk kampung itu kan harus lapor dulu ke anak-anak. Kalau sama kami itu tidak lagi. Bapak itu aman. Ya. ya, karena mungkin ini yang belum kita temukan sebelum ini. Jadi ada inspirasi sekali dari Pak Mul bahwa mengamati tanaman kolam, tanaman di selokan-selokan pun harus kita lakukan agar kita bisa juga membuat hal-hal yang seperti ini, sangat inovatif sekali. Kita nggak Itu Pak Mul. terbayang dulu Pak Mul seperti ini. Oh Pak Mul, satu lagi terakhir ini. Mungkin nanti mungkin saya juga belanja juga nih. Harga tanaman yang paling murah. Kan saya sukanya begitu ya, mencari yang paling 15.000 seperti Ya, seperti kabomba atau Kabomba yang mana? Kristoforin ini 15.000. itu 15.000 kebomba itu. Itu kebetulan di aquascape saya udah ada kebomba Kalau di luar sana jadi toko ada berapa dijual orang? sekitar 25. 25 sampai 35 mereka jual. Jadi misalkan ada kami lah menemukan di kampung sendiri ada tanaman yang sudah ada di sini atau yang belum ada. Ya. Bisa nggak? Itu bisa Bisa diterima di sini. Sebaiknya dikembangbiakan Dikembangbiakan dulu. dikembangbiakan dulu baru dipasarkan. Sebab takutnya habis dari Iya. alam ya nggak bisa jual lagi. Yang dia itu yang memang harus perlu dijaga ya Pak Mul ya. Ya. Spesies dia harus dijaga. Kita harus melestarikan alam kita lah. Jangan diambil semua, dipanen jangan aja. gaya pukat harimau ya Pak Mul. Iya. Kalau pukat harimau dari induknya sampai anaknya terus habis nggak ada lagi, nggak ada sisa. Berarti untuk anak cucu kita nggak ada gitu Iya, kan. itu yang harus dijaga. Betul. Ini kata Pak Mul, ini Bu It, Bu Emi. Ternyata apa yang beliau dapatkan di alam selama ini beliau nggak mau menghabiskan. Ya, Walaupun terbayang duitnya udah berapa lagi kalau diambil habis-habis. Coba Ibu It atau Bu Emi sampaikanlah gimana cara menjaga alam kita, menjaga tanaman atau hewan kita. Ya, jadi saya memang sangat mengapresiasi nih Pak Mul tuh, karena saya tahu beliau pergi berburu ke lapangan melihat potensi-potensi yang ada, tapi beliau ketika mendapatkan memang tidak mau langsung
mengangkat secara viral karena memikirkan untuk keberlanjutan ini. Jadi sepertinya kalau sesuatu yang belum bisa kita budidayakan jangan dihabiskan dulu gitu. Jadi kalau misalnya nanti tadi ke kampung dia sedikit karena laku diambil semua gitu kan. Nah, Seharusnya seharusnya Habis Pak, habitatnya. seharusnya dibudidayakan dulu ya Pak Mulya. Budidayakan dulu. budidayakan dulu. Kita rawat dulu. Jadi kalau udah bisa baru itu bisa dijadikan apa itu namanya Kita pasarkanlah. untuk keberlanjutannya. Jadi mungkin barangkali begitu perlu ditanamkan ke nanti siapapun lah orang yang mengeksploitasi alam gitu ya, itu harus memikirkan begitu. Termasuk jenis ikan langka pun jangan dihabiskan, harus ada kita bisa membudidayakan baru bisa kita jual. Misalnya seperti pantau tarusan itu juga harus dirawat itu kelangsungannya gitu. Jadi ya Jadi itulah dulu Bu It, Bu Emi di closing dulu ya sama Pak Mul ini. Silahkan di closing Bu Emi atau Bu It. orang perikanan lah. Ya orang perikanan lah yang closing. Tutup aja acaranya. Ya, terima kasih ya kepada Pak Mul yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Semoga ini bisa menjadi sebuah manfaat bagi semua, terutama sanak kita yang ada di Kamang maupun juga mungkin orang di luar Kamang bisa memanfaatkan hasil yang ditonton ini. Terima kasih. Pak Mang Sege. Segi. Oke.